yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kata para ulama afdalu ummatin ba'da nabiyha, manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam suatu riwayat disebutkan, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin ma imanil ummah la rajiha imanu Abi Bakar." Seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, maka lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliaulah khalifah yang pertama ya dari Khulafaur Rasyidin dan memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain ya. Bahkan begitu mulianya Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan para salaf dahulu ya, kanu yu'allimuna auladahum bihubbi Abi Bakar wa Umar kama yu'allimunahum as-suwara minal Qur'an. Dahulu para salaf mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang Al-Qur'an. Begitu pentingnya mencintai Abu Bakar dan Umar sampai orang-orang tua mereka dahulu para salaf mengajarin anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar seperti mengajari mereka Al-Qur'an, yaitu diajari dengan telaten, dengan serius ya. Tidak lain karena keistimewaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, terutama lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Tapi kita akan sebut tentang nasab Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar nama beliau ya adalah Abdullah. Ada khilaf, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Atiq ya. Ya. Kemudian bin Utsman. Utsman ini ayahnya Abu Bakar yang julukannya adalah Abu Quhafah atau apa namanya? Kunyahnya Abu Quhafah. Kemudian bin Amir bin Amr, kemudian bin Ka'ab bin Sa'ad, kemudian bin Taim. Nah, inilah yang Abu Bakar disebut dengan At-Taimi. Bukan Abu Bakar At-Taimi. At-Taimi nisbah kepada ini Ibn Taim ya. Karena setelah itu baru kemudian nasabnya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bin Taim, kemudian bin Murrah, bin Ka'ab, kemudian bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, kemudian seterusnya sampai kepada bin Adnan, ya, sampai kepada Ismail alaihissalam. Tapi bertemunya Nabi SAW dengan Abu Bakar di sini bin Murrah, ya. Rasulullah SAW kan namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Ya. Jadi ketemunya di kakek mereka namanya Murrah. Ya. Dan ini semua adalah keturunan dari Quraisy. Ya. Karena bin Fihr bin Malik, kemudian bin Nadhr bin Kinanah. Nadhr bin Kinanah itulah Quraisy. Ya. Mungkin saya perlu jelaskan lagi. Bin Malik. Kemudian lanjutannya ya. Bin Nadhr ya, bin Kinanah, atau di atas ya, jangan di sini. Nah, Nadhr bin Kinanah inilah Quraisy ya, inilah Quraisy. Semua yang keturunan Nadhr bin Kinanah disebut dengan suku Quraisy. Oleh karena suku Quraisy suku yang besar. Suku yang besar di antaranya Taimi ya, di antaranya siapa namanya Umar bin Khattab Al-Adawi, tapi semuanya kembali kepada Nadhr bin Kinanah. Baik. Ini Abu Bakar
namanya Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafa radhiyallahu taala anhu. Ayahnya masuk Islam, ya. Ayahnya masuk Islam ketika Fatu Makkah. Belakangan Fatu Makkah, ya, ketika dalam kondisi buta, kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membawa ayahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kau tidak biarkan ayahmu di rumah? Aku yang datang ke rumah Syekh, kata Nabi SAW, ke rumah bapaknya. Rasulullah SAW megang dadanya, kata Rasulullah SAW, aslim. Maka kemudian ayahnya pun masuk Islam. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal sebelum ayahnya. Ayahnya 6 bulan setelah Abu Bakar meninggal, baru ayahnya meninggal dunia. Jadi ayahnya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Jadi dia keluarga yang berkah, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, anak-anaknya juga Islam, Masya Allah ya. Kemudian lahir, ya, Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Setelah Amul Fil. Amul Fil artinya tahun di mana tentara bergajah yang dibawa oleh Abraha hendak menyerang kota Mekah. Di tahun itulah lahir Nabi Muhammad SAW. Dari sini dia tahu bahwasanya Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dan ketika beliau meninggal, umurnya sama dengan Nabi SAW. Sama-sama umur 63 tahun. Kenapa? Nabi SAW meninggal dunia, Abu Bakar memegang pemerintahan 2 tahun. Baru kemudian meninggal dunia. Ya, sehingga umur Abu Bakar lebih muda daripada Nabi 2 tahun dan meninggalnya 2 tahun setelah wafatnya Nabi dengan umur yang sama, umur 63 tahun. Jadi lahir 2 tahun, kemudian wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi. Itu sekitar tahun 13 Hijriah ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, pernah kita sebutkan ketika kita membahas tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memiliki beberapa istri, ya. 4, ya. Di antaranya Habibah bintu Kharijah Al-Ansariyah, kemudian di antaranya Qutailah, ya. Di antaranya Ummu Ruman, kemudian di antaranya Asma binti Umais. Adapun dari istri yang dia nikah di zaman jahiliyah dengan Qutailah, maka punya anak 2, ya, namanya Abdullah dan Asma binti Abu Bakar. Yang Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Adapun dari Ummu Ruman lahirlah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdurrahman. Dari Asma binti Umais lahirlah Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian dari Habibah binti Kharijah Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum. Sehingga kita tahu Aisyah dan Abdurrahman adalah saudara kandung, ya. Dengan Asma lain ibu. Sebenarnya dalam hadis ketika di masa perjanjian Hudaybiyah, ibunya Qutailah masih musyrikah, ya, sudah diceraikan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Kemudian ibunya datang ke Madinah ingin bertemu dengan Asma, maka Asma minta izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, apakah saya bertemu dengan ibu saya? Kata Nabi, silakan. Sili ummaki, sambunglah silaturahmi dengan ibu meskipun ibumu musyrik, Qutailah, ya. Ya. Adapun Asma binti Umais sebelumnya adalah istrinya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib yang meninggal dalam Ghazwah Mu'tah. Kemudian akhirnya Asma binti Umais dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian nanti Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, Asma binti Umais dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Asma binti Umais ini luar biasa, memiliki 3 suami yang semuanya dijamin masuk surga. Pertama, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian meninggal dunia yang disebut dengan Tayyar ketika meninggal dalam perang Mu'tah. Tangannya kedua terputus, maka Allah menggantikannya dengan sayap yang dia berterbang dengan sayap tersebut di surga. Kemudian dinikahi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar meninggalnya dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Taib, tolong dihapus.
Adapun keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu atau keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu sangatlah banyak ya. Sampai Imam Al-Bukhari saja ketika dalam Sahih Bukhari membahas tentang bab manaqib al-muhajirin wa fadlihim. Bab tentang keutamaan kaum muhajirin dan kemuliaan mereka ya. Kemudian Imam Bukhari membawakan banyak hadis ya. Banyak hadis, banyak bukan 1 2 3 4 5 lebih daripada itu tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Kalau kita membacakan satu-satu tentu panjang waktunya, tapi semua hadis-hadis menakjubkan tentang keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tapi kita sampaikan dulu secara singkat tentang keistimewaan Abu Bakar. Setelah itu baru kita kalau ada waktu kita akan baca tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Sahih Al-Bukhari. Adapun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu fisiknya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah sendiri berkulit putih ya. Kemudian orangnya kurus ya. Matanya agak ke dalam mungkin saking kurusnya ya. Matanya agak cekung ke dalam. Kemudian kalau pakai sarung, sarungnya sering jatuh ya. Sampai ketika Nabi SAW mengatakan man jarra saubahu khuyala, barang siapa yang menggeret sarungnya karena sombong, Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat kelak. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, inna izari ya yastarkhi ahyanan, bahwasanya sarungku sering jatuh. Kata Rasulullah SAW, lasta minhum, engkau bukan termasuk dari orang-orang yang lasta mimman fa'alahu khuyala, engkau bukan termasuk orang yang sombong ya wahai Abu Bakar. Jadi saking kurusnya sering sarungnya melorot kalau bahasa kita. Saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu taala. Kemudian orang yang sangat pemalu. Kemudian juga beliau radhiyallahu taala anhu suka menangis ya, sering menangis. Sering menangis sampai-sampai ketika Rasulullah SAW sakit, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Rasulullah SAW sakit, Rasulullah SAW suruh Abu Bakar menjadi imam. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ayahku rajulun bakka, suka menangis. Kalau dia nangis nanti dia baca enggak kedengaran di belakang. Kata Rasulullah SAW, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk imamin salat. Ya. Jadi orang-orangnya mudah menangis. Orangnya perasa, pemalu, kemudian mudah menangis ya. Kemudian akhlaknya sangat-sangat mulia ya. Di antara akhlak Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau orangnya kalau kita bahasa kita pandai bergaul ya, pandai bergaul. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling pakar nasab. Ya, tidak semua orang Quraisy pakar nasab. Beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal orang yang pakar nasab, dan ketika dia pakar tentang nasab-nasab orang, maka dia mengerti tentang kabilah ini, bagaimana menghadapi kabilah ini, bagaimana sifat-sifat mereka, dan ini di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan beliau adalah pedagang yang kaya raya, sehingga beliau sering bersafar ke sana kemari. Orang kenal Abu Bakar. Orang kenal dia sering ke negeri Syam, kemudian safar kemana lagi, mungkin ke Yaman, kemana berdagang. Sehingga dia mengenal banyak orang dan dia sering bergaul dengan mereka dan dia berakhlak mulia. Ketika di zaman jahiliyah, beliau tidak pernah minum khamar. Beliau tidak pernah minum khamar. Padahal khamar adalah minuman yang sangat-sangat wajar ketika itu di zaman jahiliyah, bahkan minuman kebanggaan. Makanya ada disebut abyat khamriyah, itu syair-syair yang ditulis oleh orang-orang Arab jahiliyah tentang khamar, di mana mereka bangga kalau minum khamar. Bahkan disifati tentang warna khamarnya, warna cawannya, bagaimana di antara mereka bangga uangnya habis gara-gara minum khamar. Jadi suatu hal yang minuman kebanggaan orang-orang Arab dahulu adalah khamar. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah minum khamar. Bahkan juga lam ya'bud sanaman. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Meskipun di zaman jahiliyah beliau tidak pernah menyembah berhala ya. Dan akhlak beliau sangat-sangat mulia. Dikenal oleh banyak orang. Di antara hal yang menunjukkan akhlak beliau mulia semenjak di zaman jahiliyah, itu ketika beliau harus diintimidasi oleh orang musyrikin Arab, sehingga kemudian beliau hendak meninggalkan kota Mekah menuju Habasyah. Beliau ingin berhijrah. Maka beliau pergi meninggalkan kota Mekah. Sampai suatu tempat namanya Barkul Gimat, kira-kira sekitar 5 hari perjalanan dari kota Mekah ya, ke arah pantai. Beliau berjalan meninggalkan kota Mekah. Tiba-tiba di sana beliau ketemu dengan seorang namanya Ibnu Dugunna. Ibnu Dugunna ini adalah seorang Sayyid Al-Qarah, ada namanya kabilah Al-Qarah, dan dia salah seorang pemimpin dari kabilah Al-Qarah. Dia ketemu dengan Abu Bakar. Dia mengatakan, kau hendak ke mana? Dia bilang, aku ingin pergi berjalan di atas muka bumi, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
kaumku mengusirku. Maka kata Ibnu Dugunnah, misluka la yakhruj wa la yukhraj. Perhatikan ini orang musyrik. Ya. Tapi dia kenal siapa Abu Bakar karena Abu Bakar bergaul, dia kemana-mana ya. Berdagang ke sana kemari, dia kenal nasabnya. Kalau orang dahulu di antara pembicaraan yang menyenangkan bicara tentang nasab. Oh, kamu keluarga ini, nasabmu begini-begini. Kenal, itu menyenangkan, ya. Bicara tentang nenek moyang, tentang keluarga, bagaimana nyambungnya. Itu pembicaraan yang menyenangkan. Kabilah ini. Abu Bakar paham tentang hal tersebut, ya. Abu Bakar paham tentang hal tersebut. Ya, makanya nanti kalau kita bicara tentang ketika di zaman kekhilafan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika banyak orang murtad dari berbagai macam tempat, Abu Bakar subhanallah bagaimana dia melihat situasi, ya, seakan-akan dia tahu pemetaan musuh di mana, menyerang lewat sini berapa hari di sana. Dia tahu tentang lokasi. Ketika timbul orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi SAW, kemudian Abu Bakar mengirim pasukan untuk menyerang mereka, ya, menyerang mereka. Seakan-akan di kepala beliau ada GPS untuk melihat kondisi dan beliau bisa mengirim pasukan, jaraknya bagaimana, perintah beliau berikan karena beliau tahu situasi. Beliau sering keluar bersafar. Kita kembali ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar meninggalkan kota Mekah. Kemudian ketemu dengan salah seorang musyrik, pemimpin kaum musyrikin dari kabilah Al-Qarah. Dia mengatakan, "Mithluka la yakhruj wa la yukhraj." Orang seperti engkau Abu Bakar tidak pantas untuk keluar dari negerinya dan tidak pantas diusir dari negerinya. Kemudian dia berkata, "Innaka la tasilur rahim." Engkau Abu Bakar suka menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis, engkau jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum, engkau suka membantu orang yang susah. Bahkan engkau bekerja untuk membantu orang yang tidak punya penghasilan apa-apa. Wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu alana wa bil haq, dan engkau suka membantu orang terkena musibah. Sifat-sifat ini disebutkan dari Ibnu Dugunnah kepada, padahal dia seorang musyrik yang dia jelaskan tentang keutamaan Abu Bakar, akhlak yang mulia. Inilah yang diucapkan oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi turun dari Gua Hira ketakutan dengan berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku khawatir diriku ditimpa dengan suatu keburukan. Maka ketika itu Khadijah radhiyallahu anha menenangkan hati Nabi dengan berkata, "Kalla wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya wahai Rasulullah, wahai suamiku, gitu belum jadi nabi, wahai suamiku, innaka latasilur rahim. Ya, baru pertama didatangi Jibril, sungguhnya engkau adalah suka menjamu silaturahmi. Engkau jujur berkata, engkau suka menjamu tamu, engkau membantu orang yang susah. Engkau bekerja untuk orang yang tidak punya penghasilan. Ya, engkau membantu orang yang terkena musibah. Persis seperti perkataan Ibnu Dugunnah kepada Abu Bakar. Padahal jaraknya jauh. Ini bukan yang berbicara, bukan menuju kota Mekah. Yang berbicara Ibnu Dugunnah 5 hari 5 malam perjalanan dari Mekah menuju ke pantai. Berarti jarak jauh, perjalanan jauh. Ya, perjalanan jauh. Kalau misalnya kita ambillah sehari semalam 80 kilo, berarti sudah ratusan kilo. Kali 5 sudah 400 kilo. Ternyata orang jauh sana tahu, kenal siapa Abu Bakar. Ini mengatakan kau harus pulang ke Mekah, saya akan menjaminmu. Sebagaimana mungkin nanti akan kita sebutkan hadisnya. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu akhlaknya mulia di zaman jahiliyah, apalagi setelah beliau mengenal Islam. Tapi kita akan bahas tentang keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keistimewaannya sangat banyak ya. Di antaranya beliau digelari As-Siddiq. Artinya apa? Yang selalu membenarkan. Dan dalil akan ini sangat banyak ya. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, kata Rasulullah SAW dalam satu hadis ya yang maknanya benar, kata Nabi SAW, ma'aratul Islam ala ahadin illa kana fihi kabwah ya, illa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Bahwasanya tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan. Abu Bakar saja yang langsung membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar, ya, makanya ketika nanti akan kita sebutkan ketika Abu Bakar ada bermasalah dengan Umar, maka Rasulullah berkata, ya, ketika aku diutus kepada kalian, sekalian semua mendustakan aku kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
selalu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ketika ditawarkan Islam tidak ragu, langsung terima. Tidak mikir-mikir dulu ya. Islam langsung terima tanpa mikir. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena kata para ulama, karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tahu benar bagaimana Rasulullah SAW sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Dia tahu kejujurannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering bareng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bilang saya seorang Nabi, dia langsung percaya. Dia langsung percaya. Makanya dia as-siddiq. Di antara sebab dia dikatakan as-siddiq adalah buktinya ketika orang-orang sebagian orang murtad setelah Isra Mi'raj. Setelah Mi'rajnya Nabi. Ya, ketika Nabi SAW pulang dari Mi'raj, naik dari Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah, menerima perintah salat, kemudian Rasulullah SAW diperjalankan malam hari, kemudian pulang ketika subuh atau sebelum subuh atau di waktu subuh. Kemudian ketemu dengan sebagian orang Quraisy. Tanya, kau dari mana Muhammad? Kata Rasulullah SAW, ya sudah, saya dari Palestina. Ya. Kapan kau pergi? Tadi malam. Sekarang udah pulang, iya. Orang itu heran. Kata orang itu, Muhammad kau diam di sini ya, jangan pergi kemana-mana. Saya panggil orang. Nanti kalau orang datang, kau jangan rubah omongan. Kata Rasulullah, ya silakan. Akhirnya orang pada datang, dia panggil orang datang. Dia bilang, coba, kau tadi dari mana wahai Muhammad? Maka Rasulullah mengatakan, aku semalam pergi ke Baitul Maqdis dan aku balik ya. Sebelum subuh sudah balik. Maka mereka pun tertawa, di antara mereka ada yang menghina, di antara mereka ada yang pegang kepalanya, di antara mereka ada yang bingung, ya. Sehingga ketika itu bahkan, dan ini kejadian yang sangat luar biasa di zaman tersebut, bagaimana ada seorang melakukan perjalanan, ya, ribuan kilo, yang dalam sebelum satu malam sudah kembali bolak-balik. Belum lagi kalau Rasulullah bilang ke langit, balik lagi, lebih menakjubkan lagi. Sehingga ketika itu sebagian orang sampai murtad, ya, karena akal mereka tidak bisa terima ketika itu. Ya. Akhirnya mereka ngejek Nabi SAW. Kemudian mereka datang kepada Abu Bakar. Mereka bilang, Abu Bakar itu kawanmu itu. Ya, sekarang aneh-aneh. Apa yang dia katakan? Kata Abu Bakar. Dia mengatakan dia pergi ke Baitul Maqdis. Belum sampai semalam sudah pulang. Ya, maka Abu Bakar berkata, ya, aku telah membenarkan dia. Ya, yang lebih parah daripada itu. Ya. Aku benarkan dia bahwasanya telah datang khabarus sama, wahyu dari langit, siang dan malam. Kapan dia bilang datang wahyu dari langit, aku benarkan dia. Lebih aneh daripada hanya sekedar pergi ke Baitul Maqdis, pulang sebelum siang, sebelum pagi. Makanya Abu Bakar sejak itu disebut dengan As-Siddiq. As-Siddiq. Karena senantiasa membenarkan. Di antaranya, ya, Rasulullah SAW menyebut Abu Bakar dengan As-Siddiq. Nabi SAW menggelari Abu Bakar dengan As-Siddiq dalam beberapa hadis. Di antaranya ketika Rasulullah SAW naik Gunung Uhud, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ketika itu dalam Sahih Bukhari, kemudian Gunung Uhud bergetar. Maka Rasulullah SAW berkata, "Uthbut" atau "Uskun ya Uhud." Diam engkau wahai Gunung Uhud. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Sungguhnya yang sedang berada di atas engkau adalah seorang nabi, yaitu Rasulullah SAW, wa siddiqun, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa syahidan, dan dua orang yang akan mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Jadi Rasulullah menamakan Abu Bakar dengan As-Siddiq. Demikian juga dalam satu hadis ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dalam surat Al-Mu'minun Allah memuji orang-orang takut kepada Allah yang tidak berbuat kesyirikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw, dan orang-orang yang melakukan apa yang telah mereka lakukan, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka dalam kondisi takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah ketika mendengar ayat ini, perhatikan, Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw, orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, wa qulubuhum wajilah, kemudian hati mereka takut, bahwasanya mereka akan dimintai pertanggungjawab, dikembalikan kepada Allah. Aisyah berkata, ya Rasulullah, ini orang-orang yang Allah sebutkan ini, apakah mereka melakukan maksiat
Apakah mereka mencuri? Apakah minum khamar? Apakah mereka berzina? Kata Rasulullah SAW, la ya binata Siddiq. Kata Rasulullah, bukan wahai putri As-Siddiq. Jadi Rasulullah SAW menamai Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Rasulullah SAW memanggil istrinya Aisyah dengan ibnata Siddiq. Bukan, mereka bukan orang begitu, wahai putrinya As-Siddiq. Tapi mereka adalah orang yang salat, yang puasa, yang bersedekah. Kemudian mereka takut Allah tidak menerima dari amalan mereka. Ya. Jadi intinya Rasulullah SAW menamakan Abu Bakar dengan As-Siddiq. Di antaranya juga dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah mensifati Abu Bakar selalu membenarkan. Selalu membenarkan. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berkata-kata kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari, mungkin nanti akan kita bacakan. Bainama rajulun yamshi bi baqaratin ya idrakibaha. Ketika seorang sedang naik berjalan dengan seekor sapi kemudian naik di atas sapi tersebut. Dalam riwayat dia memikulkan barang yang berat kepada sapi tersebut. Maka sapi tersebut protes. Sapi tersebut mengatakan, "Ini lam ukhlaq li hadza wa inna ma khuliqtu lil harth." Wahai majikan, aku tidak diciptakan untuk mikul barang-barang banyak seperti ini. Aku bukan onta gampangannya. Seakan-akan saya berkata, aku bukan onta. Kau pikulkan aku barang sebanyak ini, aku bukan onta. Wa inna ma khuliqtu lil harth. Sesungguhnya aku diciptakan untuk sawah, ladang, ya. Membajak mungkin. Maka para sahabat berkata, "Abaqaratun tatakallam?" Ya Rasulullah, ada sapi bisa ngomong. Kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah cerita tentang masa lalu, ada sapi pernah ngomong protes sama majikannya. Kata Rasulullah, "Fa inni uminu bidzalik wa Abu Bakr wa Umar wa ma huma thamma." Kata Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, aku beriman dengan hal tersebut dan Abu Bakar juga beriman. Apa yang aku ucapkan dia beriman. Dan Umar juga beriman. Padahal Abu Bakar dan Umar sedang tidak ada ketika itu, tidak hadir. Tapi isyarat dari Nabi SAW, apapun yang diucapkan oleh Nabi pasti dibenarkan oleh Abu Bakar tanpa keraguan sama sekali. Uang Nabi ketika menawarkan Islam langsung dibenarkan oleh Abu Bakar. Langsung tanpa dipikir-pikir panjang langsung dibenarkan. Dia seorang Nabi diutus oleh Tuhan pencipta alam semesta, Abu Bakar langsung benarkan. Abu Bakar langsung benarkan. Ya. Yang lain ada ragu-ragunya ya. Apalagi hanya sekedar bilang sapi pernah ngomong ini Abu Bakar pasti benarkan. Apalagi cuma bilang pergi ke Palestina balik sebelum sampai pagi Abu Bakar langsung benarkan. Yang lebih daripada itu, aku adalah utusan Allah, Abu Bakar benarkan apalagi yang selain itu. Kemudian di antara kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Beliau orang dewasa yang pertama masuk Islam. Taib. Laki-laki yang pertama kali masuk Islam ada 3 orang. Lelaki yang pertama masuk Islam ada Abu Bakar, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, mana di antara ketiga ini yang pertama kali masuk Islam? Apakah Abu Bakar atau Ali atau Zaid? Ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi yang perlu kita catat di sini bahwasanya Zaid budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib masih kecil, belum balik. Ya, belum balik. Tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalaupun Ali di luar masuk Islam atau Zaid bin Harithah, wajar karena mereka tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang luar, mereka berdua tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi orang luar yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan Islamnya Abu Bakar tidak sama dengan Islamnya Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar begitu Islam, langsung dia berdakwah, ya. Ya, langsung berdakwah. Ya, langsung memikul beban dakwah. Ya, pingin tahu siapa yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar? Luar biasa. Orang-orang masuk Islam, yang masuk Islam karena Abu Bakar, karena dakwah Abu Bakar, di antaranya orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Utsman bin Affan. Di antaranya Az-Zubair bin Awwam. Di antaranya Talha bin Ubaidillah.
Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antaranya Abu Ubaid bin Al-Jarrah. Ini semua termasuk 10 orang dijamin masuk surga. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini termasuk 10 orang yang dijamin surga. Sisanya cuma siapa? Sisanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abu Bakar yang ketujuh, sisanya kemudian Umar bin Khattab, Ali, Sa'id bin Zaid. Ya. Kata Rasulullah SAW, siapa? Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar fil jannah. Umar fil jannah. Uthman fil jannah. 3. Keempat, Ali fil jannah. Ali masuk Islam lewat Nabi langsung. Ali fil jannah. Kemudian siapa? Abdurrahman bin Auf fil jannah. Zubair bin Awam fil jannah. Talha fil jannah. Sa'ad fil jannah. Sa'id bin Zaid, tinggal satu Sa'id bin Zaid. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini orang-orang yang masuk Islam semuanya lewat Abu Bakar. Semua pahala mereka ngalir kepada Abu Bakar. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar yang menunjukkan kebaikan kepada mereka. Man dalla ala hudan atau man dalla ala khairin falahu mithlu ajli fa'ilihi. Barang saya menunjukkan pada kebaikan bagi dia, pahala orang yang melakukannya. Jadi Utsman bin Affan lihat pahalanya kayak apa? Sudah pernah kita bahas. Pahalanya semua ngalir kepada Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf bagaimana luar biasanya dermawannya, pahalanya ngalir semua Abu Bakar semuanya. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana keistimewaan Abu Bakar. Timbul pertanyaan, kenapa mereka mudah masuk Islam lewat Abu Bakar? Tadi rahasianya sudah kita sebutkan, Abu Bakar orangnya supel, mudah bergaul. Orangnya berakhlak mulia, ya. Orang tertarik dengan seorang dai yang berakhlak mulia, yang lemah lembut, tidak sombong, kemudian mudah membantu orang lain. Itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apalagi dia ngerti tentang nasab, orang belajar nasab sama dia, ada bahan obrolan luar biasa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka mudah orang-orang untuk masuk Islam melalui Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Beliau ya satu-satunya yang jadi imam ya ketika Rasulullah sakit. Padahal dan bahkan Rasulullah yang suruh. Rasulullah SAW yang suruh, sebagaimana kita jelaskan tadi, ketika Rasulullah SAW ingin sholat berjamaah, Rasulullah SAW pingsan, tidak kuat di hari-hari akhir hayat beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW ketika sadar beliau mandi supaya seger untuk pergi sholat, ternyata tidak kuat lagi, pingsan. Kemudian Rasulullah SAW terbangun, minta air lagi agar beliau semangat untuk sholat berjamaah. Ketika beliau tidak mampu, beliau mengatakan, Muru Abu Bakrin, suruh Abu Bakar menjadi imam. Kata para ulama ini isyarat bahwasanya menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, isyarat bahwasanya menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Bahkan dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW ada permasalahan di Kuba, Rasulullah SAW kemudian membawa para sahabat untuk mendamaikan pertikaian yang terjadi di Kuba, sehingga Rasulullah SAW terlambat datang pulang ke kota Madinah. Ketika itu yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam. Sampai akhirnya Rasulullah SAW masuk dalam saf, akhirnya Abu Bakar mundur. Jadi maksud saya, orang-orang sahabat sudah ngerti kalau Rasulullah SAW tidak ada, Abu Bakar jadi imam. Mereka sudah ngerti. Ya. Mereka sudah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Iqtadu billadaini min ba'di. Ikutilah orang-orang dua orang setelahku. Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW yang mewasiatkan untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar. Ya. Jadi beliau satunya yang jadi imam ketika Rasulullah SAW sakit. Ya. Kemudian di antara keistimewaan beliau, beliau sedekah beliau yang paling bermanfaat. Beliau bersedekah di awal Islam. Dan sedekah beliau paling bermanfaat.
Makanya kata Nabi SAW dalam hadisnya, ma nafa'ani eh, ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Kata Nabi SAW, tidak bermanfaat kepadaku seperti hartanya Abu Bakar. Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti manfaat harta Abu Bakar. Ketika Rasulullah Abu Bakar mendengar pujian Nabi SAW, fabaka Abu Bakrin. Rasulullah SAW, ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malun qat, kata Nabi SAW, ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta bermanfaat sama sekali seperti hartanya Abu Bakar kepadaku. Ketika Abu Bakar mendengar pujian Nabi di hadapan Abu Bakar, Nabi memuji Abu Bakar pun menangis. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, ma nafsi wa mali illa laka." Tidaklah diriku dan hartaku kecuali untuk engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Abu Bakar yang telah memerdekakan Bilal dan beberapa budak-budak yang lainnya. Ya. Bilal dimerdekakan. Bilal disiksa. Ya, Rasulullah melihat Bilal disiksa, Rasulullah SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW tidak punya harta untuk memerdekakan Bilal. Maka Rasulullah SAW datang ke Abu Bakar bercerita tentang Bilal. Inna Bilalan yu'adzabu fillah. Bilal sedang disiksa di Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu segera datang ke Umayyah bin Khalaf yang sedang menyiksa Bilal, maka Abu Bakar beli. Bukan cuma Bilal, ada beberapa budak-budak yang lain, ya. Amir bin Fuhairah, Abu Bakar beli, ada sekitar 6 budak. Abu Bakar keluarkan uangnya semua memerdekakan budak. Sampai ketika dia memerdekakan budak-budak yang lemah, Bilal bukan orang yang kuat, yang lemah, disiksa oleh tuannya. Datang ayahnya Abu Quhafa, ya. Abu Quhafa Utsman bapaknya, waktu itu belum masuk Islam karena kita sebutkan tadi Abu Quhafa bapaknya Abu Bakar masuk Islam ketika Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Maka dia mengatakan, ini nasihati kepada putranya, wahai Abu Bakar, wahai putraku, kalau kau ingin memerdekakan budak, pilih budak-budak yang kuat. Mereka akan membela engkau di kemudian hari. Kenapa merdekakan budak-budak yang lemah-lemah seperti Bilal dan teman-temannya? Kalau kau ingin merdekakan budak-budak yang kuat-kuat. Ini nasihat dari bapak yang baik kepada anaknya. Tapi Abu Bakar mengatakan, ini aratu ma aratu. Aku akan melakukan sesuatu yang aku inginkan, yaitu tidak mengharap apa kecuali mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah Abu Bakar radhiyallahu taala sedekahnya luar biasa. Dan itu di awal-awal Islam. Di antara juga ketika sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi shadaqah. Fa wafaqa dzalika malan indi. Kata Umar, Rasulullah SAW menyuruh kami bersedekah. Kebetulan saya punya uang ketika itu. Dan Umar selalu bersaing dengan Abu Bakar. Kata dia, saatnya saya mengalahkan Abu Bakar dalam persaingan amal soleh, ini saatnya. Saya lagi punya duit. Saya akan mengalahkan Abu Bakar dalam beramal soleh. Maka faji'tu binisfi mali. Kata Umar, saya pun datang kepada Nabi dengan setengah hartaku. Maka Rasulullah bertanya, ma abqaita li ahlik? Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Rasulullah SAW realistis tanya, yang kau sisakan buat keluargamu apa? Kata Umar, mislahu, aku sisakan seperti yang aku bawa. Artinya aku bagi dua. Setengah buat aku bawa kepada engkau ya Rasulullah, setengah aku simpan buat keluargaku. Masya Allah. Faja'a Abu Bakrin bimalihi kulli. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan hartanya seluruhnya. Rasulullah bertanya, ma abqaita li ahlik? Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasul. Aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Subhanallah. Dia sumbangkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya sumbangkan di jalan Allah. Siapa Abu Bakar? Imannya luar biasa. Seluruh hartanya disumbangkan. Tawakal tinggi. Ada sebagian sahabat ingin menyumbangkan harta banyak, Rasulullah SAW melarang. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia merasa dia akan meninggal, dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya, kata Rasulullah SAW, jangan. Kemudian juga Ka'ab bin Malik ketika dia diterima taubatnya gara-gara tidak ikut dalam perang Tabuk, dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya, kata Nabi, jangan. Tapi ketika Abu Bakar menyumbangkan hartanya seluruhnya, Rasulullah SAW tidak bilang jangan, Rasulullah SAW terima. Kenapa? Rasulullah SAW tahu bagaimana Abu Bakar, bagaimana tawakalnya, bagaimana hebatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka di antara keistimewaan Abu Bakar tidak ada sedekah yang paling bermanfaat bagi Nabi seperti sedekahnya Abu Bakar. Perhatikan, kita berbicara tentang para sahabat yang mereka berinfak di awal-awal Islam, yang infak mereka ini berkaitan dengan kelangsungan Islam dan berkembangnya Islam. Makanya ketika terjadi konflik
antara Khalid bin Walid yang belakangan baru masuk Islam. Ya, setelah Fatu Makkah baru masuk Islam. Ya, 8 Hijriah baru masuk Islam. Ada konflik dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf masuk Islam di awal-awal Islam. Berkat dakwahnya Abu Bakar. Jadi perhatikan Islamnya Abdurrahman bin Auf ya. Dengan Khalid bedanya berapa tahun? Oh, jaraknya jauh. Di Mekah 13 tahun sama di Mekah 8 tahun karena Khalid baru masuk Islam setelah Fatu Makkah. Jadi bedanya Islamnya Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid 13 tambah 8 21 tahun. Terjadilah namanya manusia sahabat tidak maksum, terjadi pergesekan antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid. Maka Rasulullah SAW marah kepada Khalid bin Walid. Rasulullah sedang marah kepada siapa? Sedang marah kepada seorang yang disebut Saifullah, pedang Allah, yang punya jasa besar dalam jihad di jalan Allah, tidak pernah kalah dalam peperangan. Khalid bin Walid. Yang Rasulullah menyebut dia Saifun min suyufillah. Dia adalah pedang Allah yang terhunus bagi orang-orang musyrikin. Tapi ketika terjadi khilaf antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, maka Rasulullah tegur Khalid. Kata Rasulullah SAW, la tasubu ashabi. Jangan kau mencaci maki sahabatku. Maksudnya Abdurrahman bin Auf, sahabat spesial yang masuk Islam di awal-awal. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahdim wala nasifahu. Seandainya salah seorang dari kalian, ini Khalid dan teman-temannya yang juga sahabat. Kalau kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan infaknya Abdurrahman bin Auf yang cuma satu genggam gandum atau 2 genggam gandum. Tidak ada bandingannya. Abdurrahman bin Auf cuma mengambil korma, 1 genggam korma, 2 genggam korma, masih lebih afdal daripada Khalid bin Walid kalau menyumbang 1 gunung emas Uhud. Kenapa? Karena sumbangan Abdurrahman bin Auf di awal-awal Islam berpengaruh tentang majunya Islam atau runtuhnya Islam. Ini Nabi baru bicara tentang Abdurrahman bin Auf, yang seluruh kebaikan Abdurrahman bin Auf pahalanya ngalir kepada Abu Bakar karena dia masuk Islam dengan Abu Bakar. Apalagi Abu Bakar yang Rasulullah memberikan statement, "Mana fa'ani malun qat, mana fa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti hartanya Abu Bakar. Luar biasa. Jadi kita tahu siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita tahu ini orang yang sangat luar biasa, tidak main-main. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu jasanya kepada Islam sangat luar biasa, sampai para salaf ngajarin anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar sebagaimana mereka mengajari anak mereka hafal Quran. Ajari siapa Abu Bakar, kenalkan kepada anak-anak kita. Ini Abu Bakar nih, orangnya begini, cintai dia, jasanya seperti ini. Ini di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Beliau bahkan keluarga beliau yang berperan dalam hijrah. Berperan dalam hijrah Nabi. Saya jelaskan sekarang ya, biar detail ya. Baik, perhatikan. Yang menyiapkan ontanya, yang menyiapkan kita bicara dulu Abu Bakar. Abu Bakar. Apa fungsi Abu Bakar dalam hijrah? Fungsinya menyiapkan onta Nabi. Yang kasih makan onta Nabi, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa lagi? Sayyidina Abu Bakar yang menemani Nabi dalam goa. Dalam goa dari Jabal Thawr, ya, yang kalau kita umrah kita selalu kunjungi ke sana. Kemudian yang menemani Nabi dalam hijrah. Dalam perjalanan maut. Perjalanan maut ya ke Mekah. Ketika itu orang-orang musyrikin Arab membuat sayembara, siapa yang bisa mendatangkan Abu Bakar atau Nabi hidup atau mati dapat 100 ekor onta. Sayembara orang sampai kejar-kejar Abu Bakar dan Nabi. Ingin dapat mati atau hidup. Ini peran Abu Bakar dalam hijrah. Taib. Perannya Amir bin Fuhairah. Siapa Amir bin Fuhairah? Amir bin Fuhairah ini adalah budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Tadi kita sebutkan Abu Bakar membebaskan beberapa budak, di antaranya Bilal, di antaranya Amir bin Fuhairah. Apa fungsi dia? Dia menggembalakan kambing. Menggembalakan kambing untuk menutup jejak Abu Bakar dan Umar.
Abu Bakar Umar kan pergi ke Goa dulu sebelum pergi ke Mekah. Jejak-jejaknya ditutupi dengan kambing-kambing yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah. Kemudian fungsinya Abdullah bin Abi Bakar. Anaknya Abu Bakar tadi kita sudah sebutkan. Anaknya Abu Bakar, ya. Apa fungsinya? Dia siang hari di Mekah, malam hari di Goa. Di Goa. Apa fungsinya? Sebagai mata-mata dari Nabi. Informan, pergi ke Mekah lihat kondisi bagaimana Abu Jahal, abu-abu yang lainnya, bagaimana kondisi mereka, Abu Lahab. Apakah sudah saatnya Nabi meninggalkan Goa? Nabi benar-benar persiapan ketika hijrah. Yang membantu siapa? Anaknya Abu Bakar. Taib. Yang mengikat makanan. Yang menyiapkan makanan. Ada siapa? Aisyah dan Asma bintu Abi Bakar. Yang mengikat makanan, kalau makanan mereka taruh dalam semacam tempat dari kulit perlu diikat, adalah Asma binti Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar yang disebut dengan Zatu Nitaqain. Apa sih Zatu Nitaqain ini? Nitaq itu adalah semacam sabuk yang dipakai oleh orang-orang Arab dahulu. Kalau mereka ingin menyingsingkan rok mereka supaya kerjanya kencang, mereka angkat rok terus diikat. Nitaq. Ini nitaq dilepas oleh Asma binti Abi Bakar. Untuk apa? Untuk ngikat makanan Nabi. Ketika makanannya dua ikatan, dia gunting nitaq tadi kemudian untuk ikat dua-duanya. Gara-gara itu dia diberi gelar dengan Dzatun Nitaqain. Kelihatannya pekerjaan sepele, hanya ngikat makanan. Kita juga bisa, kalau saya di sini juga bisa ikat. Tapi jangan dianggap sepele bagi sejarah Islam. Kita ini bisa sampai sekarang masuk Islam diantaranya karena peristiwa hijrah ini. Sehingga Asma yang sekedar ngikat itu diberi gelar sebagai penghormatan kepada Asma binti Abu Bakar hanya gara-gara ngikat makanan Nabi. Luar biasa. Bagaimana lagi Abu Bakar yang menemani dalam perjalanan maut? Ini yang ngikat saja diberi gelar Dzatun Nitaqain. Sampai para sahabat menggelari Asma Dzatun Nitaqain sebagai bentuk penghormatan. Dia punya jasa atas hijrahnya Nabi SAW berdiri negara Islam di kota Madinah. Jasanya meskipun hanya sekedar mengikat makanan. Nah, perhatikan di sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua hijrah kaitannya dengan keluarga Abu Bakar. Semuanya. Yang nemani, yang ini semuanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Biar kita tahu siapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Oleh karenanya di antara keistimewaan Abu Bakar yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an menemani dalam goa. Ya, Allah berfirman, "Tsaniyasnaini idhuma fil ghar." Dalam surat At-Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsaniyasnaini idhuma fil ghar, idh yaqul li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Ya, ketika Nabi SAW dalam goa bersama Abu Bakar, rupanya orang kafir mendapati jejak sampai mereka naik di atas mulut goa, rupanya goa itu turun ke bawah. Orang kafir sudah di atas. Jadi goa itu mulutnya ke bawah gini, mereka sudah di atas. Sampai Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar lihat kaki mereka, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Lau anna ahadahum nazara ila tahti qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka ngelirik ke bawah aja kita sudah kelihatan. Kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut tentang dua orang? Kita berdua. Allah yang ketiga di antara kita. Pasti selamat. Jangan khawatir. La tahzan. Jangan khawatir, jangan sedih. Allah abadikan dalam Al-Quran, "Tsaniyasnaini idh huma fil ghar, idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Kata Allah, tatkala orang kedua berkata kepada kawan, yaitu Muhammad berkata kepada Abu Bakar, "Idh yaqul li sahibihi," tatkala Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, Allah menamakan Abu Bakarlah sahabat Nabi. "La tahzan." Jangan kau bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Allah bersama Muhammad dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan yang menemani hanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika itu. Baik. Di antara keistimewaan Abu Bakar. Satu-satunya yang menemani Nabi di Arish untuk berdoa ketika perang Badar.
Sebagaimana kita pernah cerita dalam sejarah perang Badar, ketika terjadi perang Badar, para sahabat turun ke dalam medan pertempuran. Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak langsung turun ke medan pertempuran. Rasulullah berdoa suatu namanya Arish, yaitu semacam tempat kemah-kemahan yang agak tempat yang tinggi. Fungsinya Rasulullah SAW diam di situ untuk mengawasi jalannya peperangan, untuk mengatur peperangan, dan di antaranya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Siapa yang nemani? Abu Bakar tok, tidak ada yang lain. Rasulullah tidak pilih orang sembarang untuk nemani Nabi berdoa. Dua-duanya berdoa. Dulunya berdoa, ya Allahumma anjiz wa'adak, ya Allah. Janjimu, penuhilah janjimu ya Allah, menangkan kami, dan seterusnya. Nabi berdoa. Sampai Abu Bakar selesai berdoa, Abu Bakar masih lihat Nabi berdoa, bahkan ridanya jatuh. Fa'asfaqa alaihi, Abu Bakar kasih lihat Nabi. Kemudian Abu Bakar ngambil ridanya, selendangnya, dinaikkan lagi di pundak Nabi. Kata Abu Bakar, ba'dha munasyadatika ya Rasulullah. Sudah cukup ya Rasulullah, kau pasti dikabulkan doamu. Kata Rasulullah terus berdoa, angkat tangan sampai lepas. Ya, yang nemani Abu Bakar siapa? Yang menemani Nabi Abu Bakar. Yang Rasulullah panggil orang yang diharapkan doanya dikabulkan siapa? Abu Bakar. Rasulullah tidak panggil yang lainnya. Makanya di antara keistimewaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Taib. Ini sebenarnya masih banyak keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Seperti di antaranya beliaulah yang pertama kali membela Nabi ketika Nabi hendak dipukul ya oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Saya bacakan hadisnya dalam Sahih Bukhari. Ya. Dia adalah orang yang pertama kali membela Nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipukul oleh orang-orang Quraisy ya. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 3678 ya. Dari Urwah bin Zubair. Qala sa'altu Abdullah ibn Umar an ashaddi ma sana al-musyrikuuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Urwah bin Zubair, saudaranya Abdullah bin Zubair, ponakannya anaknya Asma binti Abi Bakar, ponakannya Aisyah. Beliau berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, an ashaddi ma sana al-musyrikuuna bi Rasulillah, tentang perkara yang paling berat dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Amr? Ra'aitu Uqbah bin Ibn Abi Mu'aid. Aku melihat Uqbah bin Abi Mu'aid. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli. Dia datang kepada Nabi dan Nabi sedang salat. Fa wada'a rida'ahu fi unuqihi. Rasulullah sedang salat, maka kemudian dia ambil selendangnya kemudian taruh di leher Nabi. Nabi lagi salat, Nabi tidak melawan. Fa khanaqahu bi khanqan syadid. Kecekek Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cekekan yang kuat. Fa ja'a Abu Bakar hatta dafa'a anhu. Abu Bakar datang dan Abu Bakar tolak dia. Abu Bakar tolak itu Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian Abu Bakar berkata, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, apakah kalian hendak membunuh seorang yang berkata Rabbku adalah Allah dan dia telah datang membawa bayyinat, membawa petunjuk dari Rabbnya, terus kalian hendak membunuhnya. Ketika itu orang-orang musyrikin marah, ya, maka mereka pun menyerang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ya. Dalam riwayat yang lain kisah yang sama ya. Mereka berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Mereka berkata kepada Nabi pertamanya, anta taj'alul ilaha aliha ilahan wahidan. Wahai Muhammad, kau bikin semua Tuhan harus jadi satu saja. Wallahi ma dana minhu ahadun illa Abu Bakar yadribu hadha yadfa'u hadha. Maka mereka hendak menyerang Nabi, maka Abu Bakar melawan ini, berkelahi dengan mereka. Ya. Abu Bakar berkata, wailakum ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Celaka kalian ingin membunuh Muhammad yang mengatakan Rabbku adalah Allah dan dia telah mendatangkan petunjuk bagi kalian. Ini Ali bin Abi Thalib yang cerita tentang kisah ini. Summa baka Ali. Kemudian Ali menangis ketika menceritakan kisah ini. Kemudian beliau berkata, unsyidukumullah, al-mu'minu ali fir'auna afdalu am Abu Bakar. Siapa yang lebih utama? Orang mukmin di zaman keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya atau Abu Bakar? Ini berkaitan dengan surat Ghafir ya. Fasakatal qaum. Orang-orang pun diam. Kata Ali, wallahi la sa'atun min Abi Bakar khairun minhu. Sungguh satu waktu dimiliki oleh Abu Bakar lebih afdal daripada orang di zaman Nabi Musa dan Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Dzaka rajulun yaktumu imanahu. Orang itu menyembunyikan imannya, adapun Abu Bakar mengumumkan, dia kasih tahu imannya sehingga dia dipukulin oleh orang-orang Quraisy, dan dia pertama orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak diganggu oleh Uqbah bin Abi Mu'aid dan teman-temannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja
kajian kita tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan. Saya kembalikan kepada Kong Syarif hafizahullah taala. Ya. Ayo Kong, anunya dinyalain dulu suaranya. Unmute. Ya, saya Ustaz. Syukran katsiran Ustaz. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ini pertanyaan yang pertama dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan menjaga seluruh kaum muslimin Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, amalan apa yang menyebabkan para sahabat memiliki iman yang kuat? Jazakumullah khairan. Para sahabat ya, mereka diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian belajar langsung dari Nabi SAW, melihat langsung akhlak Nabi SAW, melihat mukjizat Nabi SAW, melihat praktek nyata bagaimana jihad Nabi SAW, bagaimana miskinnya Nabi SAW, itu mereka lihat semua, dan bagaimana peristiwa-peristiwa mereka hadapi, kemudian datang turun ayat-ayat mengomentari, turun akibat apa yang mereka jalani. Maka ini semua membuat iman mereka luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan kita. Saya tidak usah bicara jauh-jauh, saya bicara zaman sekarang. Misalnya kita ketemu dengan seorang yang sangat soleh. Contoh saya bicara tentang guru dari banyak mahasiswa di Universitas Madinah. Ya, bukan guru saya aja, guru dari banyak kawan-kawan. Itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, luar biasa akhlaknya. Akhlaknya luar biasa. Saya sering beberapa kali ketemu dia, pernah ngobrol juga satu ruangan bersama beliau. Akhlak luar biasa ya. Ya. Dalam adabnya, dalam pengajian ya. Kemudian bagaimana sayangnya kepada tulab, bagaimana menjaga lisannya, luar biasa. Orang akui dengan akhlaknya. Kita mungkin heran, Masya Allah. Sampai sebagian orang mengatakan baqiyatus salaf. Sebagian syekh-syekh muda mengatakan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad baqiyatus salaf, itu salaf yang tersisa di zaman kita. Ya. Saking akhlaknya yang mulia dan ilmunya dan banyak hal yang ada pada beliau. Semoga Allah menjaga beliau. Tapi mungkin kita heran, kok bisa demikian ya, zuhudnya dan yang lainnya. Tapi hal itu menjadi keheranan kita hilang kalau kita tahu ternyata gurunya Syekh bin Baz. Gurunya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Saya katakan Syekh bin Baz, ya, orang yang berguru kepada Syekh bin Baz saja bisa bagaimana akhlaknya luar biasa. Syekh Utsaimin juga berguru kepada Syekh bin Baz. Lihat muridnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Bagaimana lagi dengan orang yang berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana iman mereka tidak luar biasa, bagaimana akhlak mereka tidak luar biasa, bagaimana keberanian mereka yang tidak luar biasa. Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita baca tentang sejarah sahabat seperti dongeng. Hanya saja dongeng tersebut sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Seandainya tidak ada sanad, kita bilang dongeng. Ya, zaman sekarang siapa yang menyumbangkan hartanya seluruhnya? Abu Bakar seluruhnya disumbangkan jalan Allah. Enggak tahu habis itu masih bisa sumbangkan, enggak tahu masih bisa jualan atau tidak. Musim pandemi sumbangkan harta seluruhnya. Siapa dari kita? Ya. Siapa dari kita? Saya aja pernah ada orang nyumbangkan harta, kemudian dia tanya sama saya, Ustadz, saya kemarin nyumbang terlalu banyak, saya menyesal. Boleh enggak minta kembali? Ya, ada beberapa kasus seperti itu. Ya. Ini Abu Bakar nyumbangkan seluruh hartanya. Ya, luar biasa sahabat ya. Gimana seorang sahabat Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu ketika sedang sholat tiba-tiba anak panah mengenai tubuhnya, dia lanjutkan sholat sampai 3 anak panah. Kenapa? Dia bilang saya sedang baca surat Al-Kahfi, tidak ingin berhenti tengah jalan. Ya akhi, sahabat. Ya kalau kita ya tidak mungkin seperti mereka, tapi kan kita bisa baca-baca tentang mereka, paling tidak terpengaruh meskipun 0,00 sekian %, tapi paling tidak kita bisa semangat ya, tahu diri, kita tidak ujub, kita ini banyak kekurangan, susah jaga lisan, susah jaga pandangan, susah jaga hati, ibadah malas-malas. Ya, tidak kita baca mereka, sirah mereka, kita jadi termotivasi dan kita tahu diri, kita tidak angkuh, tidak ujub dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan yang kedua Ustaz dari Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz hafizahullah. Terkait dengan dimakamkan Abu Bakar di samping Rasulullah, apakah ada amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau keinginan dari Aisyah radhiyallahu anha? Syukran.
Allah alam bisawab, saya tidak tahu kalau ada amanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setahu saya tidak ada amanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Rasulullah sudah dikubur di situ, dan para sahabat setuju, tidak ada yang protes ketika Abu Bakar dikubur di situ karena asalnya seorang dikubur di kuburan, tapi Rasulullah memiliki hukum khusus. Hukum khususnya al-anbiya yudfanuna haitsu matu, para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Ternyata Rasulullah SAW meninggal di rumah Aisyah, maka dikuburkan di situ. Kemudian Aisyah menguburkan atau ayahnya dikuburkan di situ. Kemudian Umar minta izin untuk dikuburkan di situ, sehingga mereka Allah mentakdirkan 3 orang ini bersamaan ya. Dan ini bantahan yang telak kepada orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Kita bilang Allah mentakdirkan mereka bersama ketika di dunia, selalu bersama, bersafar bersama, bareng-bareng Abu Bakar, Umar, dan Nabi SAW, dan Allah mentakdirkan mereka pun di kuburan, dikuburkan berdampingan, dan insya Allah mereka di akhirat juga akan bersama-sama. Ya, wallahu alam bisawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan yang ketiga, Ustaz. Ya. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar bisa berakhlak mulia seperti para salafus soleh dan para sahabat, Ustaz? Itu yang sulit kita jawab karena kitanya nggak benar masalahnya. Kitanya yang jadi masalah. Gimana kita mau anak-anak berakhlak mulia sementara kita modelnya kayak begini? Ini yang menjadi masalah. Gimana seorang ingin anaknya kemudian pegang Quran terus sementara bapaknya sendiri main HP melulu ya. Ibunya main HP melulu. Kita bicara kenyataan ya. Jadi kalau kita bilang anak soleh, kitanya dulu perbaiki. Ya, sambil kita berdoa, sambil kita masukkan pondok, itu usaha banyak bisa kita masukkan pondok. Kita panggilkan guru mengaji. Tapi yang paling utama kitanya dulu. Makanya terkadang seorang anaknya dimarah-marahin, kamu harus baca Quran gini tiap. Dia sendiri tidak baca Quran. Kemudian anaknya dipaksa untuk hafal ini, hafal dia sendiri. Tidak pernah merojah Quran, tidak pernah baca Quran. Ya. Terus gimana? Nah, saya bilang ya kita tinggal berdoa agar anak kita menjadi anak yang soleh ya, bisa selamat dari fitnah-fitnah kehidupan di zaman sekarang. Sungguh fitnah-fitnah yang dihadapi oleh anak kita jauh lebih berat daripada fitnah-fitnah yang sedang kita hadapi ketika kita masih kecil. Fitnah game luar biasa. Game yang main ternyata bukan anak kecil, orang tua juga main game. Orang-orang kantor main game ya. Sampai game ngabisin duit puluhan juta ya. Subhanallah. Ya, mungkin kita bilang aneh, tapi kalau seorang sudah tenggelam bukan aneh, itu hal yang biasa. Kadang kita tapi itu kesalahan mubadzir, haram kalau sampai seperti itu. Tapi ya kenyataannya demikian. Ya. Kalau orang tua aja main game, apalagi anak-anak ya. Zaman sekarang fitnah mereka belum fitnah syahwat, fitnah tontonan, fitnah internet, fitnah drakor, fitnah K-pop, fitnah banyak sekali. Kita doakan saja anak kita semoga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang berikutnya. Saya Ustaz. Ini pertanyaan dari Sulawesi Selatan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz. Saya sedang futur-futurnya dalam menuntut ilmu dan kegiatan bermanfaat yang lainnya. Saya ingin meminta nasihatnya dari Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, nanti menyesal kita buang-buang umur. Umur kita ini penentu nasib kita di akhirat. Naik atau turun umur kita. Ya, di antara yang ditanya oleh Allah tentang umur kita. An umrihi fima afnah, an syababihi fima ablah. Seorang kan ditanya tentang umurnya kemana dia habiskan, masa mudanya kemana dia habiskan. Ya, kita bukan berarti kita ada waktunya kita santai-santai, kita ketemu kawan, ketawa ketiwi, ada saatnya kita berolahraga, ada saatnya kita sama keluarga, tapi usahakan waktu kita semua bermanfaat. Ya, enggak apa-apa. Kunjungi orang tua, itu kan kita ngobrol sama kakak adik kita. Kita ada cara bahagia tidak harus bermaksiat. Ada cara bahagia tidak harus bermaksiat. Waktu kita habis untuk HP, untuk lihat ini, lihat berita ini, ya. Berita yang tidak ada faedahnya, hanya mengumpulkan sampah informasi dalam kepala kita. Kemudian itu yang mau kita bawa di hadapan Allah. Apa yang sudah kau baca? Sampah informasi. Apa yang sudah kau baca? Caci maki sana sini yang kita baca ya. Mau kita bawa ke hadapan Allah. Apa ilmumu yang kau pelajari? Ilmu caci maki ya Allah. Oleh karenanya, ikhwan, saya bicara tentang saya pribadi, artinya kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Kalaupun kita terlalaikan, segera kembali. Ya, jangan membiarkan diri kita terus dibawa oleh syaitan. Kita namanya lalai, namanya apa yang lalai dengan apa yang kita lihat, lalai dengan apa yang kita dengar, rasa ingin tahu, ingin lihat berita ini, berita Sudahlah, saatnya kita berhenti. Kalau kita terbawa, segera kembali.
ambil Quran, paksa baca Quran, dengar ceramah, ya, paksakan diri untuk bangun malam, maksa minta menangis di hadapan Allah, ya Allah kenapa aku seperti ini? Sampai kapan aku harus begini? Ya, umurku terus berjalan, ya, dan seterusnya. Ya, jadi seorang berusaha dan sering-sering ingat kematian. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir. Ya, terakhir Ustaz. Iya, Kong. Yang terakhir, Kong, ya. Iya, terakhir yang kelima Ustaz. Pertanyaan kelima dari Tangerang, Ustaz. Pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sakit, beliau menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat. Apakah pada saat itu Abu Bakar sudah memenuhi syaratnya sebagai seorang imam yang hafalan Al-Qur'annya sudah banyak? Jazakallahu khair. Jangan karena Abu Bakar, anak kecil aja boleh jadi imam. Anak kecil aja boleh, apalagi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Bakar orang yang paling mulia ketika itu, dan tidak ada yang berselisih Abu Bakar adalah orang yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi masih hidup dan kondisi sakit, tidak ada yang berselisih dia yang paling berhak menjadi imam. Tentu Abu Bakar berhak jadi imam. Kalau jadi imam sekedar sah, tidak harus Abu Bakar. Anak kecil saja di zaman Nabi ada yang jadi imam, ya. Jadi imam masih kecil belum balik jadi imam. Karena dia hafalan yang paling banyak di antara yang lainnya. Tapi imam adalah status yang harus diperhatikan, ya. Tidak sembarang orang boleh jadi imam, ya, berusaha menjadi orang yang bisa menjadi qudwah agar bisa menjadi teladan bagi makmum, para makmum. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan masih bersama sejarah atau kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.